Sahabat, kita berjumpa lagi. Hari ini kita bicara tentang aku dikasihi Tuhan. Tema yang kelihatannya sederhana ini sebenarnya sangat kompleks ya, karena kenyataan yang terjadi sering tidak begitu. Sering tidak sesederhana dan tidak semudah kita mengucapkannya. Ketidaksederhanaan dan kompleksitasnya itu kan disebabkan karena seringkali ada kesenjangan antara apa yang kita alami dengan apa yang kita pahami. Pemahaman yang diajarkan kepada kita ini kan bahwa kita ini dikasih oleh Tuhan, kita ini dipedulikan oleh Tuhan, kita istimewa di mata Tuhan. Tetapi yang kita alami, ya, aku kok tidak merasakan itu ya. Aku kok pengalamanku lain gitu. Antara apa yang ku pahami dan apa yang ku alami itu seringkali bukan hanya beda, tetapi bertolak belakang bahkan. Nah, sampai di sini seringkali kita ada dalam satu dilema, kita bingung. Kita untuk mengatakan dengan jujur bahwa Tuhan itu rasanya tidak mengasihi aku, Tuhan tampaknya tidak Tuhan tampaknya melupakan aku. Tapi untuk mengatakan begitu kan kita tidak berani. Ya. Kita merasa bersalah, bahkan kita merasa berdosa. Kalau kita berkesimpulan seperti itu. Kita jadi takut kualat ya. Bahkan kita takut kalau kita dibilang kurang ajar lalu nanti kita mendapatkan hukuman. Makanya kita seringkali diam dalam ketidakpuasan, dalam kekecewaan, bahkan dengan berbagai macam pertanyaan yang berkecamuk yang tidak kunjung menemukan jawaban. Nah, sahabat sadar atau tidak, sebuah pemahaman itu sebenarnya lahir dari suatu pengalaman. Setiap benda yang dicelup ke dalam air, dia akan menerima dorongan gaya ke atas, ya, yang seringkali disebut dengan gaya apung. Nah, besarnya gaya apung itu sebenarnya sama dengan berat air yang dipindahkan atau yang ditumpahkan oleh karena benda tersebut. Nah, ini kita mengenalnya sebagai teori Archimedes. Dan hukum ini diaplikasikan yang paling lazim itu dalam pembuatan kapal. Nah, pertanyaannya, dari mana pemahaman atau teori ini muncul? Jawabannya adalah dari pengalaman. Jadi ceritanya Archimedes ini mendapatkan tugas dari raja untuk menguji apakah mahkota emas yang dia pakai itu asli atau palsu. Karena pembuat mahkota itu mengatakan, ini asli. Nah, tapi siapa yang tahu? Maka dia meminta bantuan kepada Archimedes. Tidak mudah bagi Archimedes untuk bisa menemukan caranya. Kebetulan satu kali Archimedes mandi dan dia masuk ke dalam bathtub. Lalu sejumlah air itu tumpah. Dan ternyata jumlah air yang tumpah itu beratnya sama dengan berat tubuhnya. Wah, lalu dia segera keluar dari bathtub itu dan berteriak, Eureka! Ya. Dia berhasil menemukan jalannya, menemukan caranya. Nah, dari situlah dia bisa menguji apakah mahkota raja itu asli atau palsu. Ketika itu dimasukkan ke dalam air lalu mengukur berat air yang tumpah. Dan ternyata mahkota raja itu palsu. Dan sampai sekarang teori Archimedes ini kan menjadi sangat terkenal, menjadi pemahaman yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dari mana pemahaman itu diperoleh? Dari pengalaman. Sesuatu bisa menjadi teori itu karena dibangun dari pengalaman atau pengalaman-pengalaman. Maka jangan mengecilkan. Itu kan cuma teori. Itu enggak cocok dengan pengalaman. Nah, teori itu dibangun dari pengalaman, kan gitu kan. Jadi dari pengalaman lalu disimpulkan jadilah teori. Nah, sama halnya ketika kita bicara tentang aku dikasihi oleh Allah. Apakah kita juga akan mengatakan, itu kan cuma teori yang tidak sesuai dengan kenyataan? Sahabat, tunggu dulu.
pemahaman bahwa aku dikasihi Allah itu merupakan kesimpulan yang lahir dari berbagai pengalaman yang dialami oleh para penulis Alkitab, oleh para nabi, oleh para rasul, oleh murid-murid Yesus di sepanjang sejarah. Jadi itu bukan pemahaman kosong, itu bukan pemahaman semu, tapi pemahaman yang lahir dari pengalaman yang otentik, pengalaman iman yang otentik. Sehingga orang mengatakan bahwa aku ini dikasihi oleh Tuhan. Tapi memang betul bahwa apa yang kita alami kadang-kadang terasa seperti tidak sesuai dengan apa yang diteorikan itu. Namun bukan berarti kita bisa menyimpulkan bahwa pemahaman aku dikasihi Tuhan itu keliru. Mengapa? Karena sepenggal pengalaman kita, pengalaman pahit yang kita alami dalam hidup ini tidak bisa meniadakan pengalaman-pengalaman yang lain yang Tuhan izinkan terjadi. Pengalaman manis, pengalaman indah. Bahkan kadang ada yang manis, ada yang indah di balik pahit sekalipun. Ini juga tidak bisa meniadakan pengalaman banyak orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, para sahabat, kalaupun dalam hidup kita bisa mengalami kesulitan, kita bisa mengalami kepahitan, air mata, itu juga tidak bisa meniadakan pemahaman bahwa Tuhan itu baik. Kesulitan, kepahitan, air mata, itu tidak serta-merta berarti bahwa kita ini tidak dikasihi Tuhan. Yesus saja yang kepadanya dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, ternyata juga menderita. Para pengikut Kristus juga sama halnya. Tidak jauh dari kesusahan, penderitaan. Nah, jadi sahabat, sesulit apapun pergumulan kita, sederas apapun air mata kita, yakin dan percayalah, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan, kasih-Nya tidak pernah berubah. Dan kita tetap dikasihi Tuhan. Sahabat, sampai di sini kita bertemu dan kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.